Ta'ala mengaruniakan kita malam ini untuk memasuki salah satu bulan yang agung, bulan Rajab. Juga bukan hanya bulan Rajab, kita malam Jumat Kliwon juga ini. Jadi banyak keutamaan yang Allah berikan kepada kita berkumpul di tempat ini malam Jumat bulan Rajab, membaca salawat kepada Rasulullah SAW. Ini merupakan karunia yang besar yang Allah berikan kepada kita malam ini, yang kita minta kepada Allah, berdoa malam ini agar kita semua diberikan hidayah oleh Allah SWT untuk senantiasa menghadiri majelis-majelis yang berkaitan dengan Rasulullah SAW. Disebutkan dalam hadis Rasulullah, Inna Rajaba Syahrullah, sesungguhnya bulan Rajab adalah bulannya Allah. Wa Sya'bana syahri, bulan Sya'ban adalah bulanku, kata Rasulullah. Wa Ramadana syahru ummati, dan bulan Ramadan adalah bulan umatku, kata Rasulullah. Jadi bulan Rajab adalah bulan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kedudukan bulan Rajab menjadi sangat-sangat penting. Kenapa? Karena berkaitan dengan nisbah ke Allah. Inna Rajab Syahrullah. Maka kita harus masuk ke dalam bulan Rajab seperti kita atau kita masuk dengan niat yang khusus, dengan menghargai bulan Rajab. Kenapa? Karena ini bulan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau bulan Rajab disebutkan Syahrul Istighfar, Syahrul Taubah, di mana kita harus masuk bulan Rajab dengan mulai mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai bulan Rajab berlalu kita masih belum melakukan hal-hal yang baik. Banyak amalan-amalan yang diperintahkan untuk dilakukan di bulan Rajab. Salah satunya berpuasa di bulan Rajab, memperbanyak baca istighfar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohonkan ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena bulan Rajab Syahrul Taubah. Disebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina qul ya ibadiyalladzina asyrafu ala anfusihim, qul ya ibadiyalladzina asyrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah Allahu yaghfiru dzunuba jami'an innallaha ghafurur rahim. Wahai hambaku yang melampaui batas, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah mengampuni seluruh dosa-dosa kalian. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ayat ini turun berkaitan dengan peristiwa yang terjadi pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana ada seseorang ingin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi dia mau ketuk pintu nggak berani, sehingga dia harus duduk di samping pintu rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunggu. Ada tamu datang, kenapa kau tidak masuk? Aku malu. Orang ini masuk, keluar lagi. Ada lagi tamu Rasulullah yang lain, orang ini diajak masuk, tidak mau, malu. Kenapa kau malu? Karena betapa buruknya aku, sehingga menjumpai Rasulullah aku malu. Kemudian diceritakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah panggil orang itu, disuruh masuk oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian orang itu terseduh-seduh menangis di hadapan Rasulullah. Rasul berkata, apa yang menyebabkan engkau menangis dan malu bertemu dengan aku? Apa jawab orang ini, ya Rasulullah? Aku berputus asa dari rahmat Allah. Aku berputus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga aku yakin Allah tidak menerima taubatku. Dan Rasul tanya, dosa apa yang kau lakukan sehingga merasa Allah tidak mengampuni? Apa dosamu sebesar gunung? Orang ini berkata, dosaku lebih besar dari gunung, ya Rasulullah. Apakah dosamu lebih besar dari bumi? Dosaku lebih besar dari bumi.
Apakah dosamu lebih besar dari langit? Orang itu berkata, dosaku lebih besar dari surga. Dosaku lebih besar dari seluruh langit dan bumi. Kemudian Rasul berkata, apakah dosamu lebih besar dari arsy? Orang itu tertunduk. Kemudian Rasul berkata, ampunan Allah lebih luas dari segala sesuatu. Coba ceritakan apa dosamu. Orang ini bercerita kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tahukah pekerjaanku apa? Ini aku pekerjaannya mencuri kain kafan. Setiap orang mati baru aku curi kain kafannya dan aku jual di pasar. Itu pekerjaanku ya. Sampai pada suatu ketika aku menggali kuburan baru, kemudian aku keluarkan kain kafannya, dan ternyata perempuan yang baru meninggal itu mati. Itu adalah perempuan yang muda yang masih cantik. Muncul hasrat sehingga aku setubuhi mayit itu. Kemudian aku tinggalkan dalam keadaan telanjang. Aku ambil kain kafannya. Kemudian setelah itu aku tinggalkan mayit itu dari area pemakaman. Kemudian muncul suara dari langit mengutukku, melaknatku. Kemudian semenjak itu aku merasa putus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi mendengar itu, kemudian berdiri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Engkau memang menjijikkan. Keluar kamu dari rumah. Diusir oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang itu gontai menuju ke arah gunung. Setelah di atas gunung, orang itu bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun dia putus asa. Orang ini berkata, ya Allah, kekasihmu mengusirku dari rumah dan tidak menerima taubatku, ya Allah. Aku datang bersimpuh di hadapanmu, mengetukmu. Jikalau engkau tidak memaafkan aku, maka aku pasti orang-orang yang rugi. Ya Allah, aku tidak berhenti dari sujudku sebelum engkau memberitahu aku bahwa engkau telah mengampuni dosaku lewat kekasihmu Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai aku mati, aku tidak berhenti dari sujudku. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui Jibril. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, Allahu yaghfiru dzunuba jami'an, innallaha ghafurur rahim. Wahai hambaku yang melampaui batas, wahai hambaku yang sudah sangat keterlaluan, la taqnatu min rahmatillah, jangan kalian merasa putus asa dari rahmat Allah. Allahu yaghfiru dzunuba jami'an, Allah yang mengampuni seluruh dosa-dosa kalian. Inna Allaha ghafurur rahim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dituntun untuk menuju orang tersebut, kemudian mengabarkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengampuni seluruh dosa-dosamu, wahai fulan bin fulan. Kemudian orang ini bergembira, kemudian sampai dia meninggal. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menerima apapun kondisi hambanya selama dia datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memohonkan ampun atas kesalahannya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila hambaku datang kepadaku dengan berjalan, aku mendatanginya dengan berlari. Kenapa? Karena Allah merindukan hamba-hambanya untuk mendatanginya dalam kondisi apapun. Orang tua ketika anaknya lari dari rumah setahun, 2 tahun meninggalkan orang tuanya,
tetapi kemudian kembali kepada ibunya, walaupun dalam kondisi apapun, pasti si ibu akan menyambut dan memeluknya. Allah Subhanahu wa ta'ala merindukan hamba-hambanya yang telah berlari darinya, melebihi seorang ibu yang menunggu anak-anaknya untuk kembali kepadanya. Maka itu bulan Rajab, bulan di mana kita ingin Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kita ingin kita diberikan oleh Allah taufik untuk bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar sampai bulan Rajab yang agung ini kita isi dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang sering berkata taubatan nasuha, taubatan nasuha. Apa taubatan nasuha itu? Iya, bukan. Makna istighfarnya sendiri. Sama ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh Nabi Musa alaihissalam, ya Musa, uskurni haqqa syukri. Wahai Musa, bersyukurlah kepadaku dengan sebenarnya syukur. Kemudian Nabi Musa berkata, ya Allah, mana mungkin kami bersyukur kepadamu yang sebenarnya. Setiap kali kami bersyukur kepadamu dengan mengucapkan Alhamdulillah, maka itu pun darimu. Lisanku mengucapkan Alhamdulillah, gerakan hati yang bersyukur kepadamu pun itu darimu. Mana mungkin kami bisa bersyukur kepadamu dengan yang sebenarnya, karena syukurku pun adalah darimu. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada Musa, ya Musa, engkau telah bersyukur yang sebenarnya. Begitu pula taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika taubat yang kita lakukan berdasarkan bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita sebenarnya tidak mampu bertaubat dengan yang sebenarnya, maka itulah taubat yang sebenarnya. Bukankah kita diajarkan oleh para habaib dalam sebuah istighfar yang terkenal? Astaghfirullahaladzim, taubatan abdi zalimin, la yamliku li nafsihi wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusura. Ya Allah, ampunilah dosaku, terimalah taubat hambamu yang zalim. Tidak pernah merasa dirinya sudah bertaubat, tapi taubatnya hamba yang zalim. Nabi Adam berdoa dalam taubatnya, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam berdoa, bertaubat kepada Allah dengan taubatnya orang-orang yang, dan itulah taubat yang sebenarnya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib dalam salah satu doanya yang terkenal, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Ya Allah, ampuni aku hambamu yang zalim ini, faghfirli. Ini kalau taubat sudah rasa suci berarti belum taubat. Kalau taubat sudah rasa benar berarti belum taubat. Sehingga kita bersimpuh memohonkan ampun atas segala kekurangan kita, keterbatasan kita, keterlaluan kita. Kita memang seperti itu. Kalau kita merasa kita belum mampu bertaubat, tetapi kita berikhtiar untuk senantiasa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu sebenarnya taubat. Ada seseorang datang kepada gurunya, salah satu habib, saya sering taubat, tapi setelah taubat melakukan maksiat lagi. Apakah saya boleh bertaubat lagi? Iya. Tapi itu saya berulang-ulang. Apakah boleh bertaubat lagi? Terus menerus. Sampai kapan? Sampai setan putus asa terhadap taubat. Kamu tetap tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. La yai'asu min rahillah ilal qaumil kafirin. Tidak ada orang yang merasa berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir.